kuadrat 3 dan kuadrat 4. Nah, kuadrat ini akan menjadi bentuk kalian posisinya di mana kalau vektornya. Nah, di sini itu tuh positif, negatif, Y positif dan negatif Y. Nah, di sini itu cos dan ini plus semua. Terus kalau di sebelah kuadrat 2 ini sin. Ini Y-nya positif, negatifnya itu X. Selanjutnya di sini juga sin. Di sini minus Y dan minus X. Dan di sini cos. Di sini minus X. Minus X saja. Nah, jadi kalau kita ingin menentukan posisi di mana kita berada, vektor kita berada di mana, kita harus menggunakan kuadrat seperti ini, teman-teman. Terus, apa sih rumusnya untuk membuat komponen? Nah, komponen Y dan X itu berbeda. Jadi, jika soalnya itu ada di kuadrat 1, jadi komponennya kita pakai X. Seperti ini, rumusnya seperti ini, teman-teman. Komponen X ini rumusnya Fx sama dengan F1 cos theta. Nah, ini beda dengan komponen Y karena komponen Y berada di sin. Jadi, kita hanya berubah cosnya menjadi sin saja. Ini, teman-teman. Fy sama dengan F1 sin theta. Seperti ini, teman-teman, komponen Y dan komponen X. Nah, jika kita sudah membuat komponen X dan komponen Y-nya berbeda, kita akan mencari resultan. Resultan di sini. Di sini ada dua resultan, resultan poligon dan resultan jajar genjang. Pertama, saya akan menjelaskan resultan poligon dulu. Nah, rumusnya di sini R sama dengan kuadrat A akar kuadrat A. R sama dengan akar 2 kuadrat tambah B kuadrat. Ini adalah resultan poligon. Kalau resultan jajar genjang itu seperti ini. Nah, ini R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Jadi kalau resultan jajar genjang ini, kalau sumbernya berada di kuadrat 2, berarti hanya beda sinnya saja. Jadi sin kalau di kuadrat 2, kalau berada di sumbu sin. Kalau cos berarti sumbu X. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, apakah kalian paham? Jadi kalau ada soal itu kalian gampang saja, kalian bisa bikin dulu kuadratnya seperti ini. Terus kalian cari ini tuh posisinya di mana? Apakah di kuadrat 1, kuadrat 2, apakah dia pakai cos, apakah dia pakai sin. Jadi kalau beda sedikit saja itu berbeda, teman-teman, hasilnya. Jadi seperti itu. Lanjut kita akan ke GLB.
Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini GLB ini singkatannya teman-teman. Gerak lurus beraturan adalah gerakan sebuah lintasan dengan kecepatan tetap dan konstan. Nah, GLB ini ada kecepatan, percepatan, perlambatan. Nah, kecepatan. Kecepatan ini rumusnya kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Jadi kecepatan itu rumusnya kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Nah, kalau percepatan itu A sama dengan F per T. Percepatan sama dengan kecepatan dibagi waktu. Jadi kalau sebuah percepatan itu semuanya harus punya waktu, teman-teman. Selanjutnya adalah perlambatan. Nah ini berbalik dengan kecepatan perlambatan. Perlambatan ini rumusnya mirip seperti percepatan, namun kita hanya tambah minus aja di depan percepatannya ini. Minus sama dengan kecepatan dibagi waktu. Nah, seperti ini. Gerak lurus beraturan ini rumusnya hanya sedikit dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu gerak lurus berubah beraturan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gerak lurus berubah beraturan atau singkatnya yaitu GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang berubah secara konstan. Artinya, kecepatan atau perlambatan yang memiliki nilai yang tetap. Baik, nah GLBB ini punya 3 rumus dan ini harus diingat di luar kepala. Yaitu S jarak sama dengan V0 P tambah 1/2 AT pangkat 2. PT sama dengan V0 tambah PT sama dengan FVT pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 tambah 2AS. Nah, 3 rumus ini kalian harus hafal di luar kepala supaya kalian tidak bingung saat mengerjakan soal dan saat memutarkan rumus. Karena ini kalau kalian tidak hafal di luar kepala, kalian akan bingung dan kesusahan untuk memutarkan rumusnya. Baik. Jadi rumus pertama itu S sama dengan V0B tambah 1/2 AT pangkat 2. Jadi di sini kapan saat kita menggunakan rumusan ini, kapan juga kita pakai rumusan ini, kapan juga kita memakai rumusan ini. Jadi pertama, rumusan itu yang pertama ini kalau kita ingin mencari jaraknya, jarak yang ditempuh, kita menggunakan rumusan ini. Kalau kita ingin mencari kecepatannya atau waktu, kita pakai yang ini. Dan sama juga seperti ini. Gitu. Jadi kalau kalian kayak aku pakai rumus apa nih? Sisa kalian membacakan soal fisika yang mengenai jauh itu dan kalian cocokkan saja mana yang pas untuk rumus tersebut. Seperti itu ya. Terus saya akan jelaskan apa itu S, apa itu V0, apa itu A, apa itu T, dan apa itu V0, VT. Jadi simak baik-baik dan saya akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau kalian tidak tahu bisa komen di sini.
dilihat dengan jelas. Nah, jadi jarak ini jadi jarak DLBB-nya singkatannya itu S. Kalau V0 itu kecepatan awal. Jadi contohnya seperti ini ya. Contohnya lintasan lurus mobil A ingin ke titik B. Nah, titik awalnya A ini kalian tandai dengan V0. Ini adalah kecepatan awal. Pertama kali mobil ingin berjalan. Nah, dan titik akhirnya itu V kecepatannya. Nah, jadi dari kecepatan awal hingga kecepatan akhir itu nilainya berapa? Jadi kalian pakai ini. Kecepatan awal. Oke? Sudah paham? Nah, coba kalian lihat dulu. Kalau kalian sudah paham, saya akan menjelaskan, saya akan lanjut dengan gerak vertikal.